Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa situasi pandemi insyaallah semakin, mudah-mudahan semakin sampai di akhir, sehingga keadaan semakin membaik dan semua aktivitas kita pun mulai berjalan dengan normal. Dan kita pun sebagai jamaah mengapresiasi perubahan pengurus Masjid Baitul Hikmah yang berlangsung beberapa waktu lalu. Kita berdoa agar pengurus yang baru ini lebih baik daripada yang telah selesai. Mudah-mudahan pengurus yang baru ini diberikan oleh Allah keikhlasan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, dan semoga pengurus yang baru ini juga bisa memfungsikan masjid sebaik-baiknya sebagai tempat ibadah dan tempat pengkajian ilmu. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau misalnya di tempat tinggal kita ada dua rumah, yang satu adalah rumah kumpul kebo, prostitusi, dan yang satu lagi adalah rumah syirik, praktek seorang dukun. Kira-kira dari dua rumah ini, mana yang paling membuat masyarakat marah dan benci? Antara rumah prostitusi dengan rumah syirik seorang dukun. Dari dua rumah ini, mana yang paling membuat masyarakat lebih marah? Prostitusi. Hampir semua orang lebih marah dengan rumah prostitusi dibandingkan rumah praktik syirik seorang dukun. Dua rumah ini padahal bergandengan. Jemaah sekalian, ini menunjukkan betapa lemahnya tauhid. Karena bobot dosa dari syirik jauh lebih tinggi daripada bobot dosa zina. Anda tahu bahwa betapapun zina adalah dosa yang sangat besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mengampuninya walau tanpa taubat. Tetapi dengan adanya amal-amal saleh penghapus dosa. Dalilnya cerita Nabi kita SAW tentang wanita pelacur zaman Bani Israel itu. Kemudian memberikan minum kepada seekor anjing.
Nabi menegaskan bahwa perempuan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekah berupa air justru kepada anjing, justru binatang haram. Jadi Allah mengampuni wanita ini bukan karena taubat, tetapi karena hasanat mahiyah, karena perbuatan baik yang bisa menghapus dosa. Tapi syirik, bahkan syirik sekecil sekalipun, tidak ada satu dosa pun yang, tidak ada satu kebaikan pun yang bisa menghapuskan syirik. Misalnya ada seorang pelaku syirik berjihad ke Palestina selama 2 tahun tidak pulang ke Indonesia, tiap hari berjihad. Hapuskah dosa syirik dengan jihad selama 2 tahun? Tidak hapus. Karena tidak ada satu kebaikan yang bisa menghapuskan syirik. Satu-satunya yang bisa menghapuskan syirik itu adalah taubatan nasuh kepada Allah SWT. Jemaah sekalian yang saya hormati, dari sinilah kemudian kita simpulkan bahwa tidak boleh berhenti pelajaran tauhid. Sepanjang masyarakat lebih reaktif terhadap dosa seperti zina dan cenderung dingin terhadap dosa syirik, sepanjang ini yang masih menjadi suasana dan kecenderungan, berarti masyarakat ini nggak boleh berhenti belajar tauhid. Sampai akhirnya masyarakat lebih marah, lebih reaksif terhadap syirik-syirik tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, hari ini insya Allah kita akan mengawali kajian kitab baru kita, yaitu Madarijus Salikin, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Artinya dalam kajian kita di Masjid Baitul Hikmah ini, kita sudah menyelesaikan banyak sekali buku-buku. Buku pertama pelajaran kita adalah Kitabut Tauhid. Ini selesai dalam waktu 3 tahunan. Kemudian setelah itu kita juga mengkaji Risalatul Ubudiyah, ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu kita juga belajar Al-Furqan, sebuah buku yang mengkaji tentang siapa sesungguhnya wali-wali Allah. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian kita juga sudah belajar Nawaqidul Islam, 10 hal yang bisa membatalkan iman seseorang, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian yang terakhir, kita juga sudah menyelesaikan ilmu terbaik dalam Al-Quran, yaitu Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna adalah ilmu terbaik dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Asmaul Husna ini langsung berbicara tentang Allah. Al-Quran, ilmu dalam Al-Quran, ada yang berbicara tentang hak Allah, salat, puasa, zakat. Dan ada juga ilmu dalam Al-Quran yang berbicara tentang Allah langsung. Itulah Asmaul Husna, Asma' was Sifat. Alhamdulillah setelah beberapa tahun buku itu pun sudah selesai. Bagi Anda yang ingin murajaah, Anda yang ingin mengulang-ulang, di Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Sukatani Permai, kita membuka kajian Asmaul Husna 2 kali dalam sebulan. Setiap hari Ahad, kedua dan keempat selesai maghrib. Kita baru pembahasan Ar-Rahim sekarang, masih di awal. Bagi Anda yang ingin mengulang-ulang, silakan datang. Alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan memulai pembahasan kitab Madarijus Salikin. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa alasan kita memilih buku ini sebagai kurikulum kajian baru? Karena jemaah sekalian yang saya hormati,
buku terbaik Tazkiyatun Nafs adalah buku Madarijus Salikin. Semua buku-buku yang ditulis dengan judul Tazkiyatun Nafs dari penulis-penulis ahli sunnah, semua buku-buku tersebut dalam jumlah yang sangat besar pasti mengutip dari kitab Madarijus Salikin. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa kitab Madarijus Salikin adalah induk dari kitab-kitab Tazkiyatun Nufus. Misalnya Anda lihat kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Ahmad Farid, atau misalnya Al-Bahrul Ra'iq yang ditulis oleh beliau juga, bukunya besar, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi hampir semua buku-buku Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh ahli sunnah itu menginduk kepada buku Madarijus Salikin. Sebetulnya ada satu buku lagi yang sangat luar biasa dalam Tazkiyatun Nafs, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Hanya saja karena Imam Ghazali bukan seorang ahli hadis, sehingga dia menuliskan hadis kadang-kadang bukan hadis. Tercampurlah buku yang sangat luar biasa ini antara hadis palsu, hadis dhaif dan hadis sahih. Imam Ghazali tidak bisa membedakan ini semua. Makanya muncul ahli hadis dari ulama besar Syafi'iyah yang bernama Al-Hafidh Al-Iraqi. Lalu dia melakukan kritisi terhadap hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Al-Iraqi untuk menyaring dan memilah-milih hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin dianggap belum cukup. Karena Imam Ghazali sebagai mantan falsafah, mantan filosof, itu membubuhkan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Sehingga Ihya Ulumuddin ini dicuci oleh Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Imam Ibnul Jauzi. Maka muncullah satu buku yang bernama Minhajul Qasidin. Tapi karena Minhajul Qasidin ini dianggap sangat panjang, sementara sangat dibutuhkan, maka muncullah seorang ulama untuk meringkas itu dalam dengan judul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin itu yang ada terjemahan. Jadi Minhajul Qasidin, saya kira Anda punya buku ini sesungguhnya adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Baiklah jemaah sekalian, itulah alasan penting kenapa kita memilih kitab Madarijus Salikin, karena ini satu-satunya buku induk dalam Tazkiyatun Nafs yang boleh dikategorikan bersih dari berbagai kekeliruan. Jemaah sekalian yang saya hormati, kajian Madarijus Salikin tidak lepas dari dua ulama besar. Yang pertama adalah Imam Abu Ismail Al-Harawi, dan yang kedua adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Abu Ismail Al-Harawi, beliau menulis bukunya agak kecil, namanya adalah Manazilus Sa'irin. Nah, Manazilus Sa'irin ini ternyata sangat tajam berbicara tentang Tazkiyatun Nafs. Masalahnya, ketika Manazilus Sa'irin ini jatuh ke tangan orang-orang tasawuf, muncullah keterangan-keterangan yang menyimpang. Inilah yang kemudian menarik Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah untuk mengkomentari buku tersebut agar buku itu tidak menghasilkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Maka Imam Ibnu Qayyim menulis buku besar yang bernama Madarijus Salikin
dalam rangka mengkomentari dan menjabarkan kitab Manazilus Sairin tersebut. Selain Ibnu Qayyim, ada juga seorang ulama besar yang mencoba mengkomentari buku itu, buku Manazilus Sairin. Beliau adalah Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Beliau lebih dikenal dengan Imam Al-Manawi, penulis kitab Faidul Qadir. Buku ini juga saya sudah pelajari. Sayangnya Imam Al-Manawi rahimahullahu ta'ala kurang tajam memberikan kritik-kritik akidah terhadap Manazilus Sairin. Ya, alhamdulillah saya sudah baca dan itulah kelemahan buku tersebut. Nah, Madarijus Salikin ini ditulis Imam Ibnu Qayyim, terdiri dari 3 jilid. Nah, ini sangat panjang lebar sehingga muncul orang-orang yang melakukan peringkasan. Maka di pasaran, di toko-toko buku di negeri Arab, Anda akan menemukan ringkasan Madarijus Salikin ini ada 5 buku. Ada 5 buku. Saya coba membeli salah satu ringkasan buku tersebut. Ya, saya buat baca dan saya konversi, saya bandingkan dengan kitab aslinya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat penting dibuang. Sehingga saya berpikir bahwa berpatokan kepada kitab ringkasan tersebut bukan sebuah pilihan yang baik. Belakangan ini kemarin saya dihadiahi juga sebuah buku ringkasan Madarijus Salikin. Bukunya sangat kecil. Ini ditulis oleh tim, jadi bukan satu orang. Nah, ini ringkasan ini pun saya punya di rumah. Setelah saya pelajari, tentu memang tidak ada salah dalam segi pemikiran dan akidah, tapi masalahnya cita rasa Madarijus Salikin hilang dengan ringkasan-ringkasan itu. Mereka meringkas sehingga sekali lagi cita rasa dari Madarijus Salikin sebagai kitab Tazkiyatun Nafs tidak lagi terasa. Baik, terjemahan Madarijus Salikin di Indonesia ada 3 versi terjemahan. Versi yang pertama diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Terjemahan pertama ini saya beli dan saya bandingkan dengan kitab aslinya, ternyata penerjemahannya sangat banyak yang keliru-kelirunya pun sangat fatal. Dan dengar-dengar Pustaka Al-Kautsar telah menghentikan pencetakan buku Madarijus Salikin versi mereka. Kemudian ada juga terjemahan Madarijus Salikin terdiri dari 6 jilid. Oh, itu sangat meletihkan tentunya. Itu betul-betul asli dan saya nggak tahu apa yang, saya nggak punya bukunya. 6 jilid. 6 jilid ini versi lengkap. Ini sangat panjang tentunya. Lalu yang menengah adalah terjemahan Madarijus Salikin yang ada di tangan Anda. Ini diterbitkan oleh Rabbani Press dan 2 orang penerjemahnya merupakan teman saya sekolah dahulu. Ya, 2 orang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pertemuan hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang 2 profil di balik Madarijus Salikin. Profil pertama adalah Imam Abu Ismail Al-Harawi yang menulis kitab Manazilus Sairin. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Ansari Al-Harawi. Ya, dia lebih dikenal dengan Abu Ismail. Nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Al-Harawi. Dia dijuluki dengan Al-Ansari karena kakeknya adalah sahabat yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari. Tentu Anda ingat sewaktu Nabi kita hijrah ke kota Madinah, sebelum beliau memiliki rumah tempat tinggal, selama beberapa waktu Nabi kita SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Nah, penulis kitab Manazilus Sairin adalah keturunan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dia dinamakan dengan Abu Ismail Al-Ansari. Tapi dia juga dinamakan dengan Al-Harawi karena dia tinggal di sebuah kota di Iran yang bernama kota Harat. Maka dia dinamakan dengan Abu Ismail Al-Harawi. Abu Ismail rahimahullah ta'ala, beliau dilahirkan pada tahun 396 Hijriah. Beliau ulama yang hidup di akhir abad yang ke-3 Hijriah. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala menulis bahwa Imam Al-Harawi memiliki guru-guru besar sebanyak 40 orang. Artinya dia bermulazamah. Mulazamah itu belajar dalam waktu yang lama. Kalau mulazamah sekali seminggu itu bukan mulazamah namanya. Mulazamah itu belajar setiap hari, itu pun dalam waktu yang lama. Itu mulazamah namanya. Jadi Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, beliau bermulazamah kepada tidak kurang dari 40 ulama-ulama besar. Demikian dicatat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam Al-Harawi ini dijuluki oleh sebagian orang dengan Mu'alliqul Quran, disebabkan karena penafsirannya yang sangat indah, sangat halus tentang Al-Quran. Dan itu tidak lepas dari kemampuan Imam Al-Harawi dalam berbahasa Arab. Jemaah sekalian, apa ilmu yang paling berat menjadi seorang ulama? Menghafal Al-Quran? Bukan. Menghafal hadis? Bukan. Mempelajari ilmu-ilmu alat? Ilmu alat bahasa yaitu nahwu, sharaf, balaghah, ada 6 ilmu. Itu ilmu alat bahasa. Kemudian ada ilmu kaidah, kaidah tafsir, kaidah fikih, kaidah hadis dan lain-lain. Bukan itu ilmu yang paling berat menjadi seorang ulama. Melainkan adalah ilmu bahasa Arab. Itu ilmu yang paling berat. Dan itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Juga ditegaskan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, bahwa ilmu terberat menjadi seorang ulama adalah ilmu bahasa Arab. Kenapa demikian? Imam Zahabi, Imam Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada orang yang betul-betul ahli bahasa Arab kecuali Nabi. Selain itu tidak. Imam Ibnu Al-Athir meriwayatkan, ada seorang laki-laki menjumpai Nabi SAW. Saat itu Nabi kita sedang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayumatilur rajul imra'atahu?" Nabi kita menjawab, "Na'am, idza kana mujaffifan." Setelah itu laki-laki ini pergi. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ma qala wa ma qulta?" Ya Rasulullah, tadi dia ngomong apa? Dan apa jawaban Anda? Ini bayangkan, sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengarkan pembicaraan itu enggak paham sama sekali. Ya Rasulullah, tadi dia ngomong apa? Dan Anda jawab apa? Nabi SAW mengatakan, apakah seorang yang menikah boleh menunda pembayaran mahar? Lalu saya katakan boleh. Kalau memang dia seorang miskin, dia boleh menunda pembayaran mahar. Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam menyebutkan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang tidak difahami oleh para sahabat. Nah, ini semua menunjukkan betapa rumitnya ilmu bahasa Arab itu. Betapa rumitnya ilmu bahasa Arab itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Abu Ismail Al-Harawi
salah seorang ulama yang sangat dalam berbahasa Arab. Tadi saya bilang, Madarijus Salikin ini sesungguhnya penjabaran terhadap kitab Manazilus Sa'irin yang ditulis Abu Ismail. Kitab Manazilus Sa'irin ini saya beli, bukunya kecil. Saya beli, kemungkinan besar satu halaman saya nggak bisa memahaminya dalam satu hari. Satu hari 24 jam memahami satu halaman, bisa nggak? Insya Allah saya nggak bisa. Alhamdulillah saya ngajar bahasa Arab 20 tahun. Setiap hari saya ngajar bahasa Arab, bicara dengan bahasa Arab hampir 5 jam sehari. Saya mah 20 tahun. Alhamdulillah saya nggak cuma ngajar bahasa Arab komunikasi, tapi juga ilmu-ilmu alat dalam bahasa Arab. Nahwu, saraf, balaghah, sastra Arab itu. Tapi walau demikian jemaah sekalian, mungkin saya terlalu bodoh, mungkin juga satu halaman dari buku ini ternyata sangat sulit untuk dipahami dalam sehari. Maka sangat wajar kalau kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mampu mengimbangi bahasa dari Imam Al-Harawi, sehingga muncullah kitab Al-Madarijus Salikin. Ya, saya kira jangankan kelas Indonesia, kelas bangsa Arab pun, orang Arab Saudi, orang Arab mana gitu ya, negara Arab terbaik berbahasa Arab adalah Sudan. Karena di Sudan tidak ada bahasa Arab pasar. Saudi, Mesir itu bahasa Arab pasar semuanya. Tapi walaupun negara Sudan ini menggunakan bahasa Arab fasih, saya yakin kitab Manazilus Sa'irin ini tetap sangat sulit untuk mereka faham. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi di antara keunikan ilmiah Imam Al-Harawi adalah kemampuannya yang sangat tinggi dalam berbahasa Arab. Apa catatan ulama kita tentang Imam Al-Harawi? Hanya satu catatan dengan Al-Harawi, bahwa dalam berbicara tentang tasawuf atau kehidupan ruh atau tazkiyatun nafs, beliau banyak sekali pernyataan-pernyataan yang berlebihan dalam tazkiyatun nafs. Ya, antara lain misalnya nanti akan kita lihat, beliau menyebutkan tingkatan taubat 1, 2, 3. Lalu beliau mengatakan taubat yang ketiga adalah taubat dari taubat. Taubat dari taubat. Oh, taubat dari taubat itu kafir kan? Anda udah bertaubat, lalu Anda taubat setelah taubat. Ini kalau difahami secara lahiriah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, ini ucapan Al-Harawi kalau difahami secara lahiriah itu menghasilkan pemikiran zindiq, pemikiran kufur. Nah, maka maksud Ibnu Qayyim rahimahullah meluruskan, maksud beliau adalah bahwa orang yang telah bertaubat tidak boleh merasa bertaubat. Taubatlah tanpa merasa bertaubat. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bencana dalam beramal ada dua. Merasa banyak amal saleh, dan yang kedua merasa sedikit dosa. Jadi kalau Anda punya dosa 20 lalu Anda bertaubat, ketika Anda merasa taubat itu telah mengurangi dosa, itu masalah besar. Anda memang taubat atas dosa, tapi bahwa dosa Anda hapuskan Anda nggak tahu. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, jangan sampai Anda bertaubat lalu kemudian Anda yakin dosa Anda telah berkurang dengan taubat. Gak ada yang tahu itu. Nah, itu bencana kata beliau. Jadi satu-satunya catatan ulama-ulama kita tentang Imam Al-Harawi bahwa beliau sering berlebihan di dalam tazkiyatun nafs. Bagaimana dengan akidah? Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Imam Al-Harawi rahimahullah sangat lurus dalam akidah. Seandainya tazkiyatun nufus beliau selurus akidah beliau selesai urusan. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim.
Di antara hal yang menunjukkan kesempurnaan atau kelurusan akidah Imam Al-Harawi, bahwa dia punya satu buku sangat monumental juga, judulnya adalah Dhammul Kalam wa Ahlihi. Artinya adalah celaan terhadap ilmu kalam dan orang-orang yang memilikinya. Buku ini ditulis oleh Imam Al-Harawi rahimahullah untuk menyanggah teori-teori orang-orang Asy'ariyah dalam bertauhid. Jadi buku ini ditulis untuk menyanggah pemikiran orang-orang Asy'ariyah dalam bertauhid. Sangat bagus sekali. Anda tahu orang-orang Asy'ariyah lebih mengedepankan logika daripada dalil. Nah, logika-logika mereka dalam bertauhid inilah ada 90 logika yang keliru fatal. 90 logika fatal Asy'ariyah inilah yang disanggah oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Dhammul Kalam wa Ahlihi. Dan ini satu keberanian, karena di zaman Imam Al-Harawi adalah zamannya, di zaman mekarnya akidah Asy'ariyah. Jemaah sekalian, sedikit keluar dari tema karena pas kebetulan saja. Dari zaman sahabat sampai zaman tabi'in, akidah kaum muslimin adalah akidah salafiyah. Salafiyah maksudnya akidah para pendahulu, akidah para sahabat. Ini akidah para sahabat yang mereka pelajari Nabi SAW, ini berlangsung steril, bersih sampai di zaman tabi'in. Walaupun ada kesesatan-kesesatan akidah, tapi itu nggak bisa muncul ke permukaan. Intinya, akidah masyarakat Islam seluruh dunia saat itu adalah akidah para sahabat sampai zaman tabi'in. Lalu di zaman Imam Ahmad rahimahullah muncullah akidah Mu'tazilah, dan betul-betul itu dianut oleh penguasa, dipaksakan oleh penguasa. Sehingga siapapun yang tidak berideologi Mu'tazilah dipenjara, bahkan dibunuh. Nah, terjadi pemaksaan ideologi Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad oleh seorang pemimpin yang bernama Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini masih satu rumpun dengan Nabi SAW karena beliau keturunan Abbas. Imam Ahmad rahimahullah walaupun dia berseberangan dengan Khalifah Al-Ma'mun, tapi selalu Imam Ahmad menyebutkan Khalifah Al-Ma'mun rahimahullah. Bukan cuma berseberangan, siapa yang memukuli Imam Ahmad? Khalifah Al-Ma'mun. Siapa yang menggantung Imam Ahmad? Kaki ke atas, kepala ke bawah, kemudian dicambuk habis-habisan? Khalifah Al-Ma'mun. Tapi walau demikian, tidak pernah Imam Ahmad menyebutkan Khalifah Al-Ma'mun kecuali dengan embel-embel rahimahullah. Kenapa beliau mengatakan? Karena beliau adalah serumpun dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sikap Imam Ahmad ini perlu Anda pelajari. Karena di sebagian kawan-kawan kita, begitu ada orang-orang yang merasa, yang menyebut dirinya keturunan Nabi, habaib gitu ya. Dan kemungkinan habaib ini tidak sejalan dengan dia. Oh, yang ada caci maki, habib pulang bla 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 bla. Ternyata itu bukan jalan ahli sunnah. Anda nggak boleh melakukan itu. Ya, habib-habib yang ada di Indonesia ini, anggaplah mereka betul-betul keturunan atau punya hubungan darah dengan Nabi SAW. Dengan segala kekeliruan mereka, mereka bukanlah orang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah atau Khalifah Al-Ma'mun sebagai orang yang memaksakan Mu'tazilah, ternyata Imam Ahmad masih mengucapkan rahimahullah. Nah, maka perlu kita untuk mencontoh Imam Ahmad terhadap mereka-mereka yang ada hubungan dengan Nabi SAW.
Walau dengan kesalahan-kesalahan yang ada, tapi kesalahan yang ada ini jauh lebih ringan dibanding kesalahan Khalifah Al-Ma'mun. Ternyata terhadap Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad selalu yataraham. Beliau selalu menyebutkan rahimahullah. Baiklah jamaah sekalian, berakhir masa Mu'tazilah yang dipaksakan oleh pemerintah saat itu, muncullah masa kejayaan akidah Asy'ariyah. Ya, akidah Asy'ariyah. Apa yang menjadi penyebab utama akidah Asy'ariyah ini sangat menyebar di seluruh negara seluruh dunia? Penyebabnya ada dua. Saya sebutkan penyebab pertama. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan ucapan Imam Ibn Taimiyah menunjukkan betapa bersih hati Imam Ibn Taimiyah menilai Asy'ariyah. Beliau mengatakan Asy'ariyah ini menyebar menjadi akidah mayoritas penghuni bumi. Kenapa? Pertama, karena sangat banyak kebenaran-kebenaran yang datang dari Asy'ariyah. Antara lain, kesungguhan dan kegigihan Asy'ariyah melenyapkan Mu'tazilah melalui debat. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang tertarik dengan Mu'tazilah, berdebat dengan Mu'tazilah. Imam Malik rahimahullah diajak berdebat, beliau enggak mau. Imam Ahmad termasuk orang yang juga menghindar berdebat. Kalau Imam Syafi'i mau berdebat, sebagaimana beliau berdebat dengan Bishr al-Marisi. Namun mayoritas ulama-ulama ahli sunnah menghindari perdebatan. Maka Mu'tazilah ini seolah-olah lumpuh dan hilang karena kesungguhan ulama-ulama Asy'ariyah dalam berdebat. Kesungguhan mereka berdebat ini salah satu penyebab Mu'tazilah itu semakin lumpuh. Nah, mereka berdebat melumpuhkan Mu'tazilah ini kan satu kebenaran yang luar biasa. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Asy'ariyah berhasil menjadi akidah mayoritas penghuni bumi. Pertama, karena sangat banyak kebenaran datang dari Asy'ariyah. Termasuk ketika mereka punya kesungguhan berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah. Ambil contoh misalnya Saifuddin Al-Amidi, Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Haramain Al-Juwaini. Ya, ini semua ulama-ulama Asy'ariyah yang jago berdebat sehingga melumpuhkan Mu'tazilah. Sampai sekarang tidak ada Mu'tazilah dalam satu negara yang resmi. Penyebab kedua kata Syekhul Islam, kenapa Asy'ariyah ini menyebar menjadi akidah mayoritas manusia? Penyebab kedua, li'anna fihim asar nabawiyah. Karena di tengah-tengah ulama Asy'ariyah terdapat jejak Rasulullah yang sangat banyak. Maksudnya apa? Pensyarah hadis hampir semuanya Asy'ariyah. Imam Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari. Beliau punya kecenderungan yang besar kepada Asy'ariyah. Walaupun dia bukan Asy'ariyah, saya punya fakta ilmiahnya, tapi beliau punya kecenderungan yang besar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau pun punya kecenderungan terhadap Asy'ariyah, walaupun dia bukan Asy'ariyah. Begitupun dengan Al-Ajluni, begitupun dengan As-Suyuti. Jadi 80% syarah hadis-hadis Nabi SAW datang dari ulama-ulama yang cenderung kepada Asy'ariyah. Ini penyebab kedua, sehingga Asy'ariyah ini menjadi akidah yang menguasai dunia. Penyebab yang ketiga, Asy'ariyah menjadi akidah yang dominan di seluruh dunia. Penyebab yang ketiga, karena dipaksakan oleh penguasa. Negara-negara Maghribi, Maroko dan sekitarnya aslinya adalah akidah Salafiyah. Tapi ketika datang seorang pemimpin yang bernama Mahmud bin Tumad, dipaksakanlah Asy'ariyah ini menjadi akidah masyarakat. Mesir aslinya akidah Asy'ariyah, tapi datanglah seorang pemimpin, aslinya adalah akidah Salafiyah, akidah para sahabat. Lalu muncullah seorang pemimpin
yang memaksakan akidah Asy'ariyah itu. Siapa dia? Jawabannya Salahuddin Al-Ayyubi. Tentu Anda sering dengar namanya. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, beliau tidak memaksakan Asy'ariyah seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan kekerasan. Tapi yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai gubernur Mesir adalah mendirikan sebanyak-banyaknya madrasah-madrasah Asy'ariyah. Nah, di antara kekuasaan yang punya andil besar menyebarkan Asy'ariyah, kalau tadi itu di Mesir, lalu di kisaran Mesir, di sekitaran Mesir, negara-negara yang sekarang, misalnya Yordania, Lebanon dan lain-lain, mereka mendapatkan Asy'ariyah dari Sultan Nuruddin Zenki. Sultan ini yang pernah menangkap 4 orang Perancis yang berusaha menggali kuburan Nabi SAW. Nuruddin Zenki rahimahullah ta'ala. Sultan Nuruddin Zenki pun mendirikan banyak sekali sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah Asy'ariyah. Ini 2 kekuatan politik yang menyebarkan Asy'ariyah. Sesungguhnya masih banyak sultan-sultan lain, termasuk keturunan Sultan Nuruddin Zenki, begitupun keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka semua adalah penguasa-penguasa yang menyebarkan faham Asy'ariyah. Maka Anda lihat sekarang, Syiah itu punya negara, namanya negara Iran. Khawarij itu punya negara, namanya negara Oman. Negara Oman resmi memiliki ideologi Khawarij. Mufti mereka bernama Muhammad Khalili pernah menantang Syekh bin Baz berdebat. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah menghindar. Ya, kenapa? Syekh bin Baz mengatakan nanti pemikirannya justru terekspos kalau saya lawan debat. Nah, jadi kalau Syiah punya negara yaitu Iran, Khawarij punya negara yaitu Oman, Asy'ariyah mana negaranya? Indonesia, negara Asy'ariyah. Malaysia, negara Asy'ariyah. Mesir, Lebanon, itu negara Asy'ariyah. Kalau Anda memasuki wilayah yang ujungnya Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, itu semuanya negara-negara akidah Maturidiyah. Karena Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Maturid ini nama satu kota di Asia Tengah. Maka semua negara-negara Islam Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan dan lain-lain, akidah mereka adalah akidah Maturidiyah. Pertanyaannya, di mana negara akidah Salafiyah? Satu-satunya negara dengan akidah Salafiyah, akidah para sahabat hanyalah negara Saudi. Satu-satunya. Baik jamaah sekalian, Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala wafat pada tahun 481. Syuruk sudah masuk, kita tunda sebentar karena kan Anda nggak boleh langsung sholat. Berikutnya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abu Bakar, tapi nama aslinya nggak dikenal. Yang dikenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah nama satu sekolah di kota Damaskus. Pemimpin sekolah, kalau sekarang namanya mudir, ya kan? Kalau pesantren klasik, pemimpin sekolah dinamakan kiai. Nah, di zaman dahulu pemimpin sekolah dinamakan dengan qayyim. Maka ada sekolah namanya Al-Jauziyah di Damaskus, pemimpinnya dinamakan Qayyimul Jauziyah. Pemimpin sekolah Al-Jauziyah itu adalah Abu Bakar, ayah kandung dari Imam Ibnu Qayyim. Nah, karena Al-Jauziyah ini sekolah yang sangat masyhur saat itu, maka Muhammad bin Abu Bakar lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak dari pimpinan Al-Jauziyah, itu artinya.
Karena Qayyim artinya pimpinan sekolah. Al-Jauziyah itu nama sekolahnya. Maka dinamakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama bapaknya pun tidak disebut, apalagi nama dia. Muhammad bin Abu Bakar Al-Jauziyah. Dia hidup dan lahir, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala lahir pada tahun 693 Hijriah. 609, beliau ulama abad ke-6. Keluarganya keluarga ilmu, bapaknya seorang ulama, adik kandungnya seorang ulama, dan 2 orang sepupu beliau juga ulama. Bagaimana dengan keturunan Ibnu Qayyim? Apakah ada yang menjadi ulama? Ada satu catatan bagus dari Imam Ibnu Hajar. Setelah Ibnu Hajar mencatat sejarah ulama-ulama, ya, antara misalnya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Beliau juga mencatat sejarah ulama dalam kitab Ad-Durarul Kamina. Setelah Imam Ibnu Hajar mencatat sejarah hampir semua ulama, beliau menyimpulkan tidak ada ulama yang memiliki anak ulama. Tidak ada itu. Ada seorang ulama, anaknya menjadi orang berilmu, iya, tapi tidak sampai ke level ayahnya. Tidak ada ulama yang memiliki anak dan anak ini selevel dengan ayah. Tidak ada dalam sejarah. Imam Ahmad, beliau punya 2 orang anak yang mengikuti jejak beliau, Abdullah dan Saleh. Dua-duanya sama-sama meriwayatkan hadis. Dua-duanya pun ulama. Tapi apakah selevel dengan Imam Ahmad? Ratusan level di bawah ayahnya. Gitu ya. Imam Syafi'i rahimahullah, di mana anaknya? Enggak diketahui sama sekali. Imam Malik di mana anaknya? Enggak diketahui sama sekali. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memiliki 2 anak yang mengikuti jejak beliau. Sama-sama orang berilmu, sama-sama berfatwa. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua adalah Ibrahim. Itu 2 anak yang mengikuti jejak beliau, tapi dengan level ratusan derajat di bawah Imam Ibnu Qayyim. Sehingga kalau Anda bertanya, adakah seorang ulama kemudian punya anak selevel dengan dia? Tidak pernah ada, kata Imam Ibnu Hajar dalam sejarah. Imam Hasan al-Basri mana anaknya? Imam Sufyan al-Tsauri mana anaknya? Tidak ada. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Kenapa seperti itu? Kalau logika, seorang kiai mestinya anaknya kiai-kiai besar. Seorang ulama mestinya anaknya ulama-ulama besar. Tapi Ibnu Hajar menyingkap rahasia. Setelah beliau menulis sejarah hampir semua ulama dalam kitab Ad-Durarul Kamina, beliau menyimpulkan tidak ada ulama yang memiliki anak menjadi ulama sekali berdirinya. Enggak ada. Maka ulama-ulama yang muncul ini pasti dari anak-anak petani, ini dari anak-anak awam. Ya, wallahu taala. Jadi itulah 2 anak beliau. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di usia 21 tahun bertemu dengan seorang maha guru yang luar biasa, yaitu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka sejak bertemu dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim tidak pernah memisahkannya lagi sampai Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat. Artinya berapa lama Imam Ibnu Qayyim berguru kepada Ibnu Taimiyah? Sekitar 17 tahun, siang dan malam bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan sekali seminggu, siang dan malam. Nah, sehingga kalau tadinya Imam Ibnu Qayyim ini cenderung ulama mazhab Hambali yang membela mazhab Ahmad, setelah bertemu dengan Imam Ibnu Taimiyah, maka terjadi perubahan yang besar dalam pemikiran beliau. Ulama-ulama di setiap zaman selalu berhadapan dengan penguasa, begitupun dengan Imam Ibnu Qayyim. Gurunya dipenjara sampai mati, Ibnu Qayyim juga demikian. Ibnu Qayyim setelah gurunya wafat, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pun kemudian tinggal dalam penjara. Kenapa dia masuk penjara? Dia masuk penjara disebabkan karena 2 fatwa.
yang dianggap penguasa nggak bagus. Fatwa yang pertama, talak 3 jatuh 1. Penguasa nggak setuju dengan fatwa itu. Fatwa yang kedua, beliau mengatakan boleh berlomba antara 2 orang tanpa orang ketiga. Anda tahu kalau misalnya ada lomba kuda A dan B, aturan yang disetujui dari semua mazhab, tidak boleh 2 orang berlomba supaya tidak sama dengan judi. Harus ada orang ketiga, walaupun orang yang ketiga ini nggak dapat hadiah, dia menang nggak dapat hadiah, apalagi dia kalah nggak dapat apa-apa. Tapi harus ada orang ketiga dalam perlombaan, sebab kalau cuma 2 orang yang berlomba itu mirip dengan zina dan mirip dengan judi, maka harus ada orang ketiga yang terlibat dalam lomba supaya nggak sama dengan judi. Orang ketiga ini bahasa fikihnya muhallil. Dalam mazhab Malik, mazhab Syafi'i, 4 mazhab mengatakan tidak boleh perlombaan kuda antara 2 orang, harus ada pihak ketiga. Ternyata Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak mesti ada pihak ketiga. Ini pun dianggap melanggar fatwa yang berlaku. Dengan 2 fatwa ini akhirnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah masuk dalam penjara. Siapa ulama yang memberikan rekomendasi beliau masuk penjara? Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bernama Imam Taqiyuddin, namanya Imam Taqiyuddin As-Subuki. Dia memberikan rekomendasi. Ya, subhanallah. Semalam saya baca bagaimana Imam Taqiyuddin membantah pemikiran Imam Ibnu Qayyim. Tidak layak sama sekali diucapkan. Beliau mengatakan, hadzal mulhid tabban lahu wa mal'un. Orang sesat Imam Ibnu Qayyim ini, tabban lahu. Wah, ada kata-kata sekasar itu dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kurang ajar. Wa hadzal mal'un, laki-laki terlaknat ini selalu seperti itu ngomong. Masya Allah, akhirnya anu tutup, anu gak jadi baca. Jadi kata-kata sekasar itu dari seorang ulama besar As-Subuki kepada Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah tidak pernah seperti itu kepada orang lain. Misalnya ketika dia meluruskan fulan, nggak ada kata-kata seperti. Tapi datanglah Imam As-Subuki ini membantah Ibnu Qayyim dengan embel-embel mulhid. Mulhid itu orang sesat yang sudah murtad, itu mulhid namanya. Beliau juga mengatakan mal'un, orang yang dikutuk oleh Allah. Beliau juga mengatakan tabban lahu, kurang ajar. Enggak kuat hati anak baca itu tuh, enggak cocok. Nah, maka rival atau lawan beliau di kalangan ulama adalah ulama juga, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subuki. Taqiyuddin As-Subuki menulis 2 buku penting. Pertama, Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dan yang kedua dia juga melanjutkan syarah Majmu' Muhazzab. Majmu' Muhazzab ditulis oleh Imam Nawawi, disyarah oleh beliau, tapi hanya sampai di bab muamalah. Imam Nawawi meninggal dunia. Akhirnya penulisan buku dilanjutkan oleh Imam As-Subuki, tapi enggak lama kemudian Subuki meninggal juga. Akhirnya barulah muncul orang ketiga melanjutkan penulisan buku itu, namanya Al-Muti'i. Orangnya masih hidup sampai, orangnya baru wafat. Maka kitab Syarah Muhazzab itu ditulis oleh 3 ulama. Baik. Jadi ulama yang selalu memberikan rekomendasi supaya Imam Ibnu Qayyim dipenjara, salah satunya adalah Imam Taqiyuddin As-Subuki rahimahullah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki banyak buku, ya. Salah satunya insya Allah ini dia. Siapa ulama yang membela beliau? Ibnu Hajar. Siapa banyak ulama yang membela Imam Ibnu Qayyim, maksud saya. Kalau tadi Imam Subuki melawan, lalu ulama yang membela jauh lebih banyak. Ini berarti jamaah sekalian sangat sulit bagi Anda mengetahui saya dari orang lain. Jadi nggak usah cari-cari orang lain. Ustaz Syarif seperti apa, Anda capek. Kalau Anda ketemu dengan teman saya, semuanya memuji saya. Tapi kalau Anda bertemu dengan rival saya, semua mencela saya. Anda mau ngambil yang mana?
Karena kadang-kadang di tengah kawan-kawan yang ngaji juga masih punya kebiasaan seperti itu. Saya bilang Anda bingung dan yang Anda lakukan nggak bermanfaat. Kalau Anda bertanya, Ustaz Syarif bagus nggak akidahnya? Tergantung siapa yang Anda tanya. Kalau Anda tanya teman-teman saya, oh akidahnya top. Tapi coba Anda bertanya kepada orang yang kurang suka dengan saya, oh itu akidahnya nggak benar. Sekarang masalahnya Anda mau ambil yang mana? Komentar negatif atau positif? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau dalam catatan Imam Subuki, siapa Ibnu Qayyim? Seorang murtad. Insyaallah. Atau misalnya Anda tanya kepada Zuhdi, juga seorang ulama. Anda tanyakan Zuhdi, bagaimana Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim itu seorang kafir, seorang murtad. Tapi alhamdulillah yang memberikan rekomendasi banyak. Ibnu Hajar rahimahullah ketika mencatat sejarah Ibnu Qayyim, beliau mengatakan tidak perlu capek-capek mencari rekomendasi untuk Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lihat saja murid-muridnya. Siapa muridnya itu sudah cukup jadi rekomendasi. Murid Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab al-Hambali. Murid Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu al-Athir. Murid Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Murid Ibnu Qayyim al-Fairuz-Abadi. Semua murid-murid beliau ulama-ulama besar. Ibnu Katsir itu muridnya beliau. Bahkan antara Ibnu Qayyim dengan murid beliau Ibnu Katsir ada satu persinggungan yang sangat tragis. Ini soal asmara. Soal apa? Soal asmara. Imam Al-Mizzi punya seorang anak perempuan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melamar putrinya Imam Al-Mizzi. Ternyata ditolak oleh Imam Al-Mizzi. Tapi Masya Allah ketika muridnya Ibnu Qayyim melamar Ibnu Katsir, diterima oleh Imam Al-Mizzi. Gurunya yang lamar gak diterima, giliran muridnya lamar diterima. Mantap gak tuh? Orang sekarang sudah ada yang bunuh diri, orang dulu kan enggak. Orang sekarang cinta jadi fitnah, kalau dulu enggak. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, demikian tentang biodata Ibnu Qayyim dan Imam Al-Harawi. Insyaallah pekan besok kita langsung mengkaji bukunya. Tidak ada pertengahan? Baiklah. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.